Nah, tadi kita sudah bahas mengenai mikosis superficial. Kita masuk sekarang ke mikosis cutanus. Nah, infeksi fungi ini terjadi pada lapisan kulit, epidermis, di stratum corneum, bisa pada kulit, pada rambut, atau pada kuku. Nah, jamurnya yang menginfeksinya disebut jamur dermatopit. Nah, jamurnya tidak menginvasi jaringan hidup, tapi dia bisa mengsekresikan atau mengeluarkan keratinosis, enzim yang bisa mendegradasi keratin, yaitu protein pada rambut, kuku, dan kulit, sehingga menimbulkan kerusakan pada rambut, kuku, dan kulit. Nah, kemudian jamur dermatopit ini bisa ditularkan dengan kontak langsung dengan penderita. Nah, di sini ada tabel penyakit, organisme penyebab, dan insiden. Kita lihat insidennya sering, ya. Jadi penyakit dermatopit ini sering muncul, ya. Nah, dermatopit ini bisa disebabkan oleh 3 genus jamur, yaitu ada genus Microsporum, genus Trichopiton, dan genus Epidermopiton. Oke, kemudian ada juga organisme lain, penyebabnya bisa oleh Candida albicans. Ini adalah 3 genus penyebab dermatopitosis, ya. Ada 3 genus dermatopit, yaitu Trichopiton, bisa menginfeksi rambut, kuku, dan kulit. Microsporum bisa menginfeksi rambut dan kuku, dan Epidermopiton menginfeksi kuku dan kulit. Di sini kita lihat untuk genus Trichopiton, ya. Ini ada gambar koloni Trichopiton yang tumbuh di media SDA. Kita lihat bagaimana ciri-cirinya. Koloninya biasanya warnanya krim sampai coklat muda, ya. Nah, kemudian seiring waktu mereka semakin lama itu semakin menggelap, ya. Nah, kemudian permukaannya, ini permukaan koloni tampak seperti ini fluffy atau berbulu-bulu halus, gitu, ya, berambut halus atau powdery, dan powdery ini seperti ada serbuk-serbuknya, begitu, ya. Oke, itu adalah gambaran koloni Trichopiton bila ditumbuhkan pada media SDA. Nah, kemudian yang sebelah kanan, ini ada gambar morfologi mikroskopiknya. Kalau yang tadi makroskopik koloni, kalau ini mikroskopik, di bawah mikroskop. Bila kita ambil bulu-bulu halus tadi, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, kalau ini warnanya biru, diwarnai dengan lactophenol cotton blue, ya. Nah, ini kita lihat ada ciri khasnya, ini, ya, ciri khasnya typically display spherical. Dia punya, nah ini microconidia, ya, spherical or viriform microconidia. Dia punya microconidia yang membulat atau viriform, berbentuk seperti mirip buah pir. Tuh. Oke, ya, ini microconidianya. Kemudian kita cari makrokonidianya. Nah, makrokonidianya ini ada di bawah. Makrokonidianya berbentuk siger, ya, berbentuk cerutu. Oke. Nah, jadi dia punya makrokonidia berbentuk cerutu. Tapi pada gambar ini katanya tidak diperlihatkan, ya, not show. Karena jadi dia jarang ditemukan kalau makrokonidianya. Kalau mikrokonidianya banyak. Ini kalau kalian lihat yang bulat-bulat ini adalah mikrokonidia. Nah, kemudian ada ciri khas. Nah, ciri khas tambahan, ya, ini adalah selalu atau often atau sering, begitu, ya, sering tampak hipa, ya, berbentuk spiral, ya. Hipanya berseptat atau bersekat, begitu, ya, tapi bentuknya spiral atau melingkar, begitu, ya. Nah, ini saya
Karena ini adalah hifa yang melingkar. Ini ciri khas dari Trichopiton. Trichopiton mentagropits. Kita lihat. Nah, Trichopiton mentagropits. Ya. Ciri khasnya seperti itu. Ini kita lihat spesies Trichopiton yang lain, yaitu Trichopiton rubrum. Kalau tadi Trichopiton mentagropits, ini Trichopiton rubrum pada media SDA. Oke. Nah, ini agak sedikit berbeda ya morfologi koloninya. Warnanya putih, oke. Kemudian permukaannya beludu seperti beludu ini ya, velvety seperti beludu, atau fluffy ya, atau dia punya bulu-bulu atau rambut-rambut halus juga. Oke, kemudian ada ciri khasnya yaitu dia punya pigmen yang berwarna merah ya. Jadi disebutnya rubrum itu merah ya. Dia menghasilkan pigmen berwarna merah. Tapi ada bervariasi bagaimana jenis isolatnya, ada berwarna kuning sampai merah gitu. Dihasilkan oleh spesies ini. Tapi spesies yang lain pun ada yang mengeluarkan pigmen, namun untuk yang rubrum ini hampir semua spesiesnya menghasilkan pigmen seperti ini. Jadi ini jadi ciri khasnya. Oke, ke gambar yang sebelah kanan kita lihat ini adalah koloni. Ini gambaran mikroskopiknya ya. Morfologi mikroskopiknya. Kita lihat di bawah mikroskop. Nah, kita lihat ada mikrokonidia ya. Ini mikrokonidianya bentuknya seperti tetesan air mata ini, tear set. Oke. Ini kita lihat di gambarnya ya. Kemudian ada makrokonidianya ada ya. Ada, namun pada gambar ini not shown, tidak ditampilkan. Berbentuk dinding paralel beberapa isinya beberapa sel 2 sampai 8. Oke, nanti di slide yang berbeda kita akan lihat makrokonidianya. Nah, ini adalah gambar dari makrokonidia dari Trichopiton. Dia bentuknya panjang ya. Atau dinamakan di sini seperti cerutu. Dia punya dinding, kemudian ada sekat-sekat di dalamnya, isinya beberapa sel. Ya, beberapa sel. Jadi berbeda antara yang Trichopiton mentagropits dan rubrum. Kalau rubrum 2 sampai 6 sel ya, kalau yang mentagropits sampai 8 sel.